Mahabharata. Tirai waktu yang menghamparkan kisah kuno tentang dua keluarga sepupu, Pandawa dan Kurawa, yang saling berhadapan dalam dilema terbesar umat manusia. Ini bukan sekadar perang memperebutkan mahkota, melainkan pertempuran batin di setiap hati manusia, memilih jalan kebenaran meskipun sulit atau mengikuti nafsu dan kebatilan. Bagaimanakah takdir mempermainkan mereka dan bagaimanakah sebuah perang saudara mengubah sejarah selamanya? Simaklah musim ketiga Masa Leluhur Pandawa pada episode ketiga Lahirnya Satrukem dalam kisah Jamur Beracun di Atas Singgasana Wirata. Pada episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Resi Manumanasa berhasil mengalahkan Prabu Kalimantara di Kahyangan Suralaya menggunakan bayi berbungkus sebagai senjata. Keempat musuh Kahyangan berubah menjadi pusaka sakti. Sementara ketiga putra sang resi, Bambang Satrukel, Bambang Sriati, dan Bambang Manudewa, mendapatkan anugerah air susu ajaib dari jari mereka sendiri. Sekembalinya Resi Manumanasa yang didampingi oleh Putut Supalawa dan Janggan Semara dari Kahyangan Suralaya beserta ketiga bayinya. Hari-hari di puncak Gunung Sapta Arga berlalu dalam keheningan yang penuh laku. Resi Manumanasa kembali menjalani kehidupan kesehariannya, namun kini tanpa didampingi seorang istri, dan ditambah lagi dengan beban lain yang berbeda. 3 nyawa kecil yang sekarang sepenuhnya bergantung padanya. Putut Supalawa dan Janggan Semara bergantian menggendong dan menina-bobokkan ketiga bayi itu. Sementara sang resi menuntun mereka dengan kesabaran seorang ayah sekaligus kebijaksanaan seorang pertapa. Tangisan bayi yang sesekali memecah sunyi gunung justru menjadi penanda kehidupan baru di padepokan. Ketiga bayi itu tumbuh sehat, menghisap jari-jari kecil mereka sendiri setiap kali lapar. Sementara Resi Manumanasa hanya bisa memandangi mereka dengan perasaan yang sulit diurai, antara syukur, cemas, dan kesadaran bahwa kelak takdir besar akan menagih keberadaan mereka. Hingga pada suatu hari, ketenangan Sapta Arga terusik oleh suara derap kaki kuda yang dipacu dengan liar. Seorang penunggang kuda yang ternyata adalah Arya Suweda, seorang utusan dari Wirata, segera meloncat turun dari punggung kuda sesaat setelah kudanya berhenti di depan padepokan. Wajahnya pucat pasi, nafasnya tersengal-sengal, seolah-olah ia baru saja melarikan diri dari kejaran Dewa Maut. Melihat sang punggawa kerajaan dalam kondisi sekacau itu, Resi Manumanasa melangkah mendekat dengan firasat buruk yang mulai mencengkeram dadanya. Ada apa, Arya Suweda? Mengapa kau tampak begitu terpukul? Tanya Resi Manumanasa. Suaranya mengandung nada kecemasan yang dalam. Arya Suweda tertunduk sesaat. Bahunya bergetar hebat sebelum akhirnya air mata menggenangi kelopak matanya dan jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin aku menyampaikan berita sepahit ini? Batin Suweda dengan pedih. Ampun, Resi Manumanasa. Hamba hanya akan menyampaikan berita duka. Prabu Basupati, Dewi Wakiswari, Dewi Awanti, dan Ibu Resi sendiri, Dewi Brahmaneki, semuanya telah wafat. Lapornya dengan suara yang pecah karena kesedihan. Resi Manumanasa tersentak. Tubuhnya seakan kehilangan seluruh kekuatannya seketika. Jantungnya berdegup kencang, menolak untuk mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Arya Suweda, bagaimana mungkin mereka wafat secara bersamaan? Apa yang sedang terjadi di istana? Desaknya dengan nada penuh pedih dan kebingungan. Ampun Resi, mereka semua meninggal dunia karena keracunan masakan jamur. Saat itu Prabu Basupati, Dewi Wakiswari, Dewi Awanti sedang dalam jamuan makan siang. Kebetulan Dewi Brahmaneki saat itu sedang berkunjung dan sang Prabu mengajaknya ikut dalam perjamuan makan. Namun sayangnya abdi dalam keraton tidak tahu jika jamur yang mereka hidangkan mengandung racun yang sangat mematikan. Dan begitulah Resi, mereka semua meninggal karena keracunan.
jawab Arya Sweda lirih. Kepalanya tetap tertunduk tak sanggup menatap mata sang resi. Suasana mendadak menjadi sunyi. Tak seekor burung pun yang terdengar berkicau, seolah mereka juga terkejut dengan peristiwa yang memilukan ini. Setelah beberapa lamanya padepokan Sapta Arga dicengkeram keheningan yang dalam, akhirnya Resi Manumanasa memutuskan untuk segera berangkat ke Wirata. Menjelang keberangkatannya ke Wirata, Resi Manumanasa memandang ketiga putranya yang masih terlelap. Wajah-wajah kecil itu begitu tenang, seolah tak tersentuh duka yang tengah menanti. Dengan suara yang tertahan ia berpaling kepada Putut Supalowo dan Janggan Semara. Putut Supalawa dan kau Kakang Janggan Semara, aku titipkan anak-anakku pada kalian. Rawatlah mereka seperti darah dagingmu sendiri. Jika aku tak segera kembali, ajarkan pada mereka laku kesederhanaan, bukan kebesaran. Putut Supalowo menyembah dengan mata berkaca-kaca, sementara Janggan Semara mengangguk mantap, menerima amanah itu dengan sepenuh jiwa. Tanpa membuang waktu, dengan hati yang hancur, Resi Manumanasa segera berangkat menuju kerajaan Wirata bersama Arya Sweda untuk memberikan penghormatan terakhir bagi ibu dan kerabatnya. Sesampainya di Istana Wirata, suasana duka yang pekat menyelimuti setiap sudut ruangan yang biasanya megah. Seluruh keluarga besar telah berkumpul, mengelilingi 4 jenazah yang sudah terbujur kaku di tengah balairung. Aroma dupa dan isak tangis menyeruak memenuhi rongga-rongga udara di sekitar Wirata. Upacara pemakaman pun dilangsungkan dengan sangat haru di bawah bimbingan Raden Basumurti, putra sulung sang raja. Setelah masa berkabung yang berat itu berlalu selama beberapa pekan, Raden Basumurti akhirnya dilantik menjadi raja baru dengan gelar Prabu Basumurti. Perubahan besar pun segera menyusul dalam struktur pemerintahan. Patih Wakiswara yang sudah sangat tua dan lelah menghadapi gejolak duniawi memutuskan untuk meletakkan jabatannya. Gusti Prabu, izinkan hamba yang sudah rentah ini untuk undur diri. Hamba ingin mengabdikan sisa usia hamba untuk menjadi pendeta, ucap sang patih sambil menyembah dengan sisa-sisa kekuatannya. Prabu Basumurti mengangguk penuh hormat. Matanya menatap sang patih tua dengan kehangatan. Aku izinkan, Paman. Semoga jalanmu sebagai pendeta diberkati oleh para dewa, dan aku memberimu gelar Resi Wakiswara. Jabatan Menteri Utama kemudian diberikan kepada adik ipar sang raja dengan gelar Patih Jatikanda. Arya Sweda pun mengikuti jejak ayahnya, meninggalkan atribut keduniawian untuk menjadi pendeta bergelar Resi Wedawaka. Prabu Basumurti kemudian berpaling kepada sepupunya, Resi Manumanasa, yang setia berdiri di sampingnya selama masa transisi yang sulit itu. Kakang Manumanasa, aku ingin Kakang menempati kedudukan penting di istana ini sebagai pejabat kerajaan. Wirata membutuhkan kebijaksanaanmu, tawar Prabu Basumurti dengan sungguh-sungguh. Kedudukan di istana hanya belenggu bagi jiwa yang mencari kesejatian. Batin Manumanasa tenang. Ia menggeleng pelan dengan senyum yang tulus. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Gusti Prabu. Namun aku lebih suka menyepi di Gunung Sapta Arga sebagai pertapa. Lagi pula, aku juga punya 3 bayi mungil. Momongan yang menuntut tanggung jawabku. Tolaknya secara halus. Aku akan tetap berkunjung ke sini sebagai saudaramu, bukan sebagai abdimu. Tambahnya untuk meyakinkan sang raja. Prabu Basumurti menghela napas, menyadari ia tidak bisa memaksakan kehendaknya pada sang pertapa. Setelah pembicaraan itu usai, Resi Manumanasa bersama kedua adiknya, Resi Manonbawa dan Arya Paridharma, berpamitan untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Mereka meninggalkan hiruk-pikuk istana yang kini dipimpin oleh penguasa baru, kembali menuju keheningan gunung yang sakral. Apakah keputusan Resi Manumanasa untuk tetap menjadi pertapa akan menjauhkannya dari konflik kekuasaan di masa depan? Ataukah takdir akan menyeret kembali anak keturunannya ke dalam pusaran sejarah kerajaan Wirata melalui pusaka-pusaka yang masih tersimpan di Kahyangan? Simak kelanjutan kisahnya dalam lakon Pakumpulan Sapta Arga hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.